Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita kemarin sudah sampai di domisili kita ya, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kita sampai jam 5 atau setengah 5 sore ya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, ini akan kita sepilkan dan kondisi mobil ini, Carnival diesel ini, dan kemungkinan penyebab dan tipsnya overhead kemarin ya, untuk menangani overhead kemarin supaya tetap bisa lanjut jalan. Nah, ini kondisinya seperti ini. Berangkat itu udah dicuci, pulangnya buluk, tapi ini masih tergolong bersih ya daripada yang lain. Yang lain itu ini kacanya aja udah banyak tanahnya ya karena hujan. Kebetulan kita mengalami hujannya pas nggak pada tempat yang kotor atau banyak lumpurnya ya. Nah, ini kondisinya lumayan kotor, bisa dibilang kotor banget. Terus kemarin ininya pecah. Nih, kita kemarin mundur pas posisi malam, kena pembatas jalan ya kalau nggak salah. Ini kemarin tak kira bannya bocor ya, ternyata enggak. Nah, ini akan kita cek apakah kondisinya masih aman. Sudah kita sepilkan ya video kemarin yang muncrat-muncrat airnya. Ini aja juga sisa-sisa kulennya masih ada. Nah, nanti kita start dan kita cek. Untuk barang-barang ini kemarin sudah diturunkan ya. Barang-barang sudah diturunkan. Jadi 3 kali overhead itu kita nambah air radiator sebanyak itu 1 galon merah lebih, jadi sekitar 4 sampai 4,5 liter ya. Nah, ini akan kita start ya, apakah mesinnya masih aman. Nah, ini kondisinya. Untuk air radiator ini berkurang, artinya ini masih bisa nyedot ya. Ini masih bisa nyedot. Dan kemarin itu nggak ada kebocoran ya. Jadi air radiatornya berkurang tapi nggak ada kebocoran. Kondisi oli masih aman, tidak tercampur dengan air. Jadi artinya tidak ada kegagalan packing di sisi packing yang memisahkan antara oli dan jalur air. Oke. Nah, ini nanti akan kita start dan kita cek. Ini ya, apakah nanti ngebul atau enggak. Kalau ngebul berarti linernya baret, kemungkinan ngobos. Dan cocok ya karena ini masih dingin. Jadi cocok untuk melihat apakah ngobos atau enggak. Sekarang kita start. Nah, suhu masih di 25. Oke, cetek jreng. Ini ya. Ini enggak ada asap putih. Artinya ini pembakaran tidak ngobos ya. Pembakaran tidak ngobos. Terus ini rotak sejak di Jawa nggak kita fungsikan ya, karena sejak minum solar Jawa itu suara bos pom jadi halus.
suara bus pumpnya jadi halus. Jadi rotak tetap kita pasang tapi nggak kita fungsikan. Oke ya, alhamdulillah mesin tidak masalah. Ini kita matikan karena kalau pagi berasap nanti di sini banyak balita dan anak kecil, kasihan nanti berasap ya. Yang penting kita sudah melihat nggak ada asap di dipstick, yang artinya tidak ada kebocoran ruang pembakaran atau ngobus ya, istilahnya ngobus. Nah, oke, sekarang kita mulai analisa berdasarkan logika. Jadi kita berangkat dari Madiun itu jam 3. Jam 3 kita berangkat sampai Semarang itu sekitar dari Madiun jam 4 ding. Setengah 4 kalau jam 4. Sampai Semarang itu jam 6. Terus kita overhead pertama itu jam 8. Jadi sekitar 4 jam itu kita mengalami overhead di tol Batang ya. Nah, dari situ kemungkinan penyebab adalah bocor kompresi. Kenapa? Karena pas di tol ini kemampuan untuk mendinginkan mesin, kipas mati pun nggak masalah. Jadi kipas mati nggak masalah kalau di tol karena kecepatan tinggi radiator akan didinginkan oleh udara dari depan ya. Nah, ini kemungkinannya bocor kompresi. Ini kemungkinan pertama. Setelah itu kita isi, kita jaga kecepatan di bawah 100 dan nggak overheat ya. Tetapi kita nambah air radiator setiap 2 jam. Itu kita nambah dan berkurang, nggak mesti berkurangnya ya. Kadang berkurang 1 liter, kadang berkurang setengah liter, kadang nggak berkurang. Dan biasanya kalau overheat, biasanya kalau overheat itu, kalau penyebabnya bocor kompresi ya, itu di 100 kpj pasti temperatur naik. Nah, ini nggak naik, aman. Jadi kita langsung melanjutkan ke Pulau Sumatera ya. Kita nyebrang melanjutkan ke Pulau Sumatera. Kita anggap normal ya. Karena memang nggak ada kebocoran dan atau mungkin bocor kompresinya sangat kecil gitu ya. Nah, kita lanjut masuk tol Lampung sampai dengan Bandar Lampung, nggak masalah, kita nginep di situ. Terus paginya kita lanjutkan ke Palembang. Nah, kira-kira setengah jam sebelum sampai Palembang itu air radiator habis lagi, overheat lagi ya, jarum sampai mentok. Tapi memang 2 overheat ini nggak terlambat. Jadi sudah mulai naik mentok, langsung ketahuan, mesin langsung dimatikan. Nah, itu keuntungan menggunakan digital temperatur ya, yang tersambung dengan sensor digital yang ada di sini. Ini. Nah, keuntungannya itu. Jadi kita nggak telat mengetahuinya. Kalau telat sudah bisa dipastikan mesin ini akan bermasalah ya, dan kita nggak akan bisa melanjutkan. Nah, terus overheat yang ketiga itu dari situ kita masih yakin bocor kompresi. Akhirnya ditambah jalan lagi sampai Palembang, sampai setiap 2 jam kita nambah air radiator. Nah, masuk ke Jambi arah Palembang itu kita jalannya naik turun ya, karena sudah nggak lewat tol. Kita coba nggak nambah lagi ya, ternyata 4 jam itu air habis lagi, jarum mentok lagi. Kita menepi, buang tekanan, dan akhirnya kita tambah lagi. Akhirnya kita rutin dari situ setiap 2 jam maksimal kita harus berhenti dan nambah air radiator. Nambahnya bisa 1 liter, 1,5 liter. Tapi di RPM tinggi dan kecepatan tinggi ini temperatur nggak naik. Nah, dari situ kita mengarah ke penyebabnya adalah ini. Penyebabnya adalah tutup radiator ini yang kemungkinan sudah lemah ya. Nah, nanti kita akan tes, tapi nggak di video ini ya. Nah, ini. Jadi dia open sebelum tekanan 0,9. Nih. Kemungkinan dia open sebelum tekanan 0,9 sehingga air radiator masuk ke reservoir dan tumpah. Akhirnya air radiator yang di dalam mesin dan di
dalam radiator kebuang ke luar. Penyebab yang paling kuat dari situ. Nah, ini nanti akan kita tes menggunakan alat pressure test cap, apakah di tekanan 0,9 dia normal ataukah kurang dari 0,9 dia sudah open ya. Biasanya kalau pirnya lemah kurang dari 0,9 dia open ya. Nah, jadi untuk tipsnya yang pertama adalah ketika terjadi overheat itu supaya mesin ini enggak semakin atau rusak ya, atau mengalami ngobos liner baret dan atau enggak sempat kehabisan air radiator. Yang pertama adalah jangan sampai terlambat mengetahui bahwa mesin itu overheat. Jadi meskipun ditol enggak ditanjakan, tetap pantau temperatur. Begitu temperatur sudah lebih dari setengah menepi, ini temperatur mentok ya. 3 kali overheat itu temperatur mentok dan nambah 4 liter sampai 4 liter setengah air radiator ya. Nah, jadi yang pertama tipsnya adalah jangan sampai terlambat mengetahui bahwa temperaturnya naik. Yang kedua, segera menepi, kemudian dinginkan mesin, cek kebocoran. Kalau nggak ada kebocoran, kalau mesin dingin tambahkan lagi air radiator ya, tambahkan air radiator. Setelah oke, coba jalan lagi, coba dites di kecepatan tinggi. Kalau kecepatan tinggi dia naik, jika tinggi dia naik, artinya bocor kompresi. Nah, kalau bocor kompresi, kalau overheat seperti itu, Anda harus setiap 1 jam atau setengah jam harus sering-sering istirahat, sering-sering nambah air radiator. Seperti kita, meskipun nggak bocor kompresi, tapi setiap 2 jam kita istirahat, nambah air radiator. Alhamdulillah, tol Batang sampai dengan domisili kita ya, Sumatera Utara ini, kira-kira perjalanan kita 4 hari. Dalam waktu 4 hari ini nggak ada kendala apapun ya, alhamdulillah aman. Tapi yaitu 2 jam istirahat, tambah air radiator. Tipsnya hanya di situ ya, kuncinya hanya jangan sampai air kehabisan, jangan sampai temperatur naik. Tipsnya hanya di situ. Setelah itu nanti kita cari penyebabnya di video yang lain. Oke ya, terima kasih yang sudah mengikuti video kita. Jadi tipsnya itu saja. Nggak ada jambi-jambi, nggak ada dukun, nggak ada yang di bypass sana sini, tapi intinya adalah menjaga temperatur selalu di bawah atau di temperatur normalnya ya, setengah kurang sedikit. Begitu naik setengah lebih sedikit langsung berhenti. Cek air radiator, cek kebocoran. Kalau kebocoran terjadi kebocoran ya diperbaiki. Kalau ada fan yang nggak nyala, misalnya temperatur udah tinggi, fannya nggak nyala, cabut aja soket ini biar fannya nyala. Kalau cabut soket ini fannya nggak nyala, berarti kemungkinan bisa di relay, bisa di sini, bisa di ECU. Kalau sudah ketahuan masalahnya di kipas atau di relay, bisa di jumper ya. Atau kalau kipasnya rusak ya otomatis jenengan harus jaga temperatur atau berkendara pelan ya. Jadi jalannya lebih singkat, setengah jam berhenti, terutama di tanjakan ya, karena fungsi kipas ini biasanya kalau berhenti dan ditanjakan karena nggak ada hembusan udara yang menabrak kisi-kisi radiator. Oke ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mobil ini sudah 3 kali melakukan perjalanan Sumatera Utara, Madiun dengan jarak tempuh sekali jalan adalah 2.400 km ya, dengan perjalanan 4-5 hari. Oke, sampai ketemu lagi di video tes pressure cap ini, dan nanti akan kita ganti kalau memang betul ini. Hanya arahnya adalah ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.